Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Ada yang sakit? Nggak ada ya? Iya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Karena ini Mas Anas tidak ada, coba Mas Raihan, teman-teman disiapkan untuk berdoa, ya. Nah, sebelum kita akan menyanyikan lagu untuk sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Tuhan. Kita menyanyikan lagu nasional ya. 1, 2, 3. Majulah gentar, yang benar. Majulah gentar, maju serentak, mengusir majulah menang. Hari ini yang sudah hari ini kita akan belajar mengenai tema 5, subtema 1. Tema 5 itu tentang wirausaha, subtema 1 kerja keras berbuah kesuksesan. Hari ini kita akan belajar yang pertama, setelah mengamati slide PowerPoint, kalian dapat menganalisis komponen-komponen formulir dan isinya. Dan setelah mengamati PowerPoint juga, kalian dapat melengkapi contoh formulir pendaftaran. Setelah menyimak video tentang magnet di YouTube, kalian dapat menganalisis 6 sifat magnet dengan kritis dan benar. Kemudian berdasarkan percobaan yang nanti kita akan lakukan, anak-anak akan menyusun sebuah laporan hasil percobaan. Nah, anak-anak masih ingat tidak? Kemarin kita sudah belajar apa? Lihat keragaman ASEAN. Pameran budaya negara ASEAN. Contohnya apa? Budayanya apa? Siapa yang ingat? Makanan. Lomba. Banyak negara ASEAN yang mempunyai budaya yang indah ya, termasuk Indonesia. Indonesia juga mempunyai banyak budaya antara. Nah, kita sebagai generasi muda, anak-anak harus merasa bangga terhadap budaya bangsa Indonesia. Ya, caranya bagaimana? Dengan memakai produk-produk buatan Indonesia dan mempelajari berbagai budaya asli Indonesia. Gitu anak-anak ya. Anak-anak, walaupun kita itu sekarang sedang dalam keadaan pandemi, anak-anak harus belajar di rumah, anak-anak tetap harus semangat
semangat rajin belajar supaya tidak ketinggalan pelajaran. Anak-anak ya. Amati gambar berikut. Ya, diamati gambarnya. Ini gambar apa ya? Ini adalah gambar sebuah cenderamata. Cenderamata yang kemarin didapatkan Edo ketika mengikuti perlombaan di anjungan negara-negara ASEAN. Nah, cenderamata ini terbuat dari magnet. Anak pernah mempunyai cenderamata yang terbuat dari magnet? Belum. Oh, pernah. Ada yang punya, ada yang tidak. Ada yang punya mainan atau hiasan yang biasa kita tempelkan di dinding kulkas? Punya. Ya. Pintar sekali. Kira-kira kenapa, Nak? Apa yang terjadi jika mainan atau hiasan tersebut ditempelkan di pintu kulkas? Apa yang terjadi? Nempel. Kalau ditempelkan di tembok, kira-kira apa yang terjadi? Satu, tidak menempel ya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Pintar sekali Mas Rehan. Karena magnet itu menempelnya pada benda yang terbuat dari atau selatan. Magnet mampu menarik benda sekitarnya karena memiliki sifat perhatian atau ia dua kutub senama magnet dan yang jadi adalah kutub akan tolak menolak. Dan apabila dua kutub tidak senama magnet saling terjadi adalah dua magnet tersebut akan saling tarik. Nah, sekarang apakah semua benda dapat ditarik oleh magnet? Itu kita buktikan. Coba kalian perhatikan bahwa tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet. Hanya benda-benda tertentu yang terbuat dari logam yang dapat ditarik oleh magnet. Misalnya besi, bengkel, dan lain-lain. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut juga dengan benda magnet. Sedangkan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut juga dengan benda non-magnetis. Magnet dapat menembus benda sesuai dengan ketebalan penghalang dan kekuatan magnet itu sendiri. Semakin tebal penghalang, maka semakin kecil kemungkinan bisa ditembus. Dan semakin kuat daya magnet, maka semakin besar kemungkinan dapat menembus benda. Jadi kita sudah menyimak video pembelajaran. Videonya tentang apa, Nana? Magnet. Sifat-sifat magnet yang nampak pada video itu. Ayo, tadi dalam video itu ada sebuah percobaan. Percobaannya adalah untuk mengetahui sifat-sifat magnet. Apa yang terjadi tadi? Nempel. Tolak menolak. Yang kutubnya sama itu akan bagaimana? Tolak menolak. Sedangkan kutub yang berbeda akan saling tarik menarik. Terus sekarang kita akan melakukan percobaan. Coba mana magnet kalian? Sudah dibawa apa belum? Ini juga punya magnet. Ya, magnet itu mempunyai berapa kutub? Dua. Ya, ada kutub utara, ada kutub selatan. Dua kutub, coba yang sama kutubnya ditempelkan, bisa enggak? Yang kutubnya sama. Apa yang terjadi? Tolak
menolak. Menolak. Punya Mbak Balung mana magnetnya? Menolak. Kalau yang kutubnya berbeda akan Menempel. menempel, tarik menarik. Sekarang coba kita dekatkan magnet kita dengan peniti yang sudah kita bawa. Penitinya mana? Ya, coba ditempelkan ke magnet, bisa enggak? Menempel ya. Kalau ditempelkan di magnet menempel. Coba ambil ballpoint. Ballpoint punya kamu. Ballpoint. Ya, Bu Guru punya ballpoint. Coba ballpointnya diambil. Kita coba tempelkan ke magnet. Bisa enggak? Bisa. Enggak bisa. Oh, coba penjepit kertas kalian. Penjepit kertasnya diambil. Kertas. Penjepit kertas. Enggak. Nih, punya langsung menempel. Punya anak nempel. Oh iya, nempel. Dan nempel. Kemudian pensil. Kita ambil pensil. Pensilnya. Enggak, Bu. Pensil. Nempel enggak ya? Kita cek ya. Oh, enggak Bu, nempel. cek. Ya. Coba ambil kertas kalian. Kertas LKPD yang kamu punya. Oke, kertas. LKPD yang kita itu. Terus kita taruh penitinya di atasnya. Peniti di atas. Bawahnya magnet. Gerak enggak jatuh bendanya? Gerak enggak? Ya, mengikuti enggak jatuh ya? Enggak jatuh. Enggak jatuh. Nah, mengikuti gerakan dari magnetnya nih kelihatan ya. Ini namanya ternyata magnet ya. Kekuatan magnet ini bisa namanya ini kekuatan magnet itu bisa menembus benda. Ya, itu tadi percobaan yang sudah kita lakukan sendiri. Nah, sekarang coba kamu buka LKPD yang nomor 1. LKPD yang nomor 1. Ini. LKPD yang biru. LKPD. Yang mana, Bu? Oh, ya, yang biru. Ya, sekarang coba kamu tuliskan berdasarkan percobaan yang sudah kamu lakukan dan sudah kamu amati di YouTube. Nah, sekarang tuliskan hasil percobaannya. Tuliskan laporan hasil percobaan. Nanti kalian jawab di sini ya. Banyak. Dikasih nama dan nomor absen. Aku tak jaga. Coba ditulis dulu namanya. Lalu ditulis. Dan kemudian kalian tuliskan nomor 1 misalnya. Percobaan sifat-sifat magnet. Tujuannya apa? Tujuannya kenapa kok kamu melakukan percobaan tentang magnet? Kamu bisa melihat buku paket tema 5. Kamu bisa melihat buku paket tema 5 halaman 25. Halaman 25. Nah, silakan kalian bisa melihat format laporan itu ada di halaman 26. Habis ini terus tinggal 1 menit lagi sambil kalian mengerjakan sambil ditunggu link dari itu ya. Terus dulu. Besok pagi kita kumpulkan. Oke.
Lihat halaman 26. Rehan, coba baca hasil laporan percobaanmu. Coba dibaca dari mulai tujuan dan kesimpulan. Coba dibaca. Tujuan percobaan. Hmm. Verifikasi sifat-sifat Ya. kesamaan kelompok energi berkelas dengan Ya. Bagus. Langkah-langkahnya. sama dari kedua magnet. Sebabkan kutub yang berbeda dari kedua magnet. Bagus sekali, pintar Mas Raihan. Mari kita beri tepuk tangan dulu untuk Mas Raihan. Ya. Terima kasih karena sudah mau membacakan hasil percobaan tadi. Betul sekali apa kata tadi Mas Raihan bahwa magnet itu jika senama maka dia akan tolak menolak, dan yang tidak senama itu akan tarik menarik. Magnet itu mampu menarik benda-benda yang terbuat dari logam. Magnet merupakan benda yang mampu menarik benda-benda tertentu di sekitarnya. Magnet selalu memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kemagnetan adalah kemampuan benda tersebut untuk menarik benda-benda tertentu di sekitarnya. Kekuatan tarik menarik benda tertentu disebut dengan gaya magnet. Bentuk-bentuk magnet. Yang pertama ada magnet peledak atau kapal hujan. Yang kedua adalah magnet batang. Kemudian yang ketiga ada magnet silinder. Bentuk-bentuk magnet yang selanjutnya adalah magnet jarum. Kemudian ada magnet lingkaran. Jenis-jenis magnet. Satu, magnet alami, yaitu magnet yang terbentuk karena proses alami. Yang kedua, magnet buatan. Magnet buatan dibuat dengan sengaja oleh manusia. Cara membuat magnet. Satu, dengan cara elektromagnetik atau dengan arus listrik. Yang kedua adalah industri. Yang ketiga dengan cara menggosok. Bahan magnet itu terdiri dari dua, yaitu satu, benda magnetis atau ferromagnetik adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Contohnya itu adalah baja, besi, nikel, dan kobalt. Kemudian yang kedua ada benda non-magnetis. Benda non-magnetis adalah benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Benda non-magnetis itu dibedakan menjadi dua, yaitu paramagnetik dan diamagnetik. Paramagnetik itu adalah benda yang dapat ditarik dengan lemah oleh magnet yang kuat. Contohnya itu aluminium, tembaga, platina. Sedangkan diamagnetik atau benda yang dapat menolak magnet itu contohnya emas, seng, dan merkuri. Nah, anak-anak tadi kan kita sudah kenal yang namanya mainan atau hiasan yang terbuat dari magnet. Hiasan ini tuh kan termasuk karya seni. Kalian tentunya ingin bisa membuat karya seni ya? Ya. Kalau ingin bisa
membuat karya seni tentunya kita harus mempunyai keterampilan khusus dalam membuat karya seni. Lah, untuk mendapatkan keterampilan ini, kamu dapat mengikuti yang namanya kursus atau les, juga sanggar. Nah, untuk mengikuti sebuah kursus atau sanggar, kita perlu untuk mendaftar. Nah, saat mendaftar, kita biasanya disuruh mengisi yang namanya formulir ya. Kita biasanya mengisi formulir. Coba yang sebelah kiri ini formulir apa coba? Formulir pendaftaran lomba Ya, formulir pendaftaran lomba cerdas tercermat. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah formulir untuk adalah sebuah kertas yang berisi beberapa pertanyaan formal tentang data atau informasi yang isi atau komponen formulir. Formulir biasanya berisikan mengenai data seseorang seperti nama, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Komponen dalam setiap formulir biasanya juga tergantung jenis data atau informasi yang dibutuhkan. Jenis formulir. 1. Formulir pendaftaran. Formulir daftar wilayah hidup. Formulir pengiriman dana. Mas Randy juga kali ini fungsi teks formulir coba Randy bisa. Yang kedua, ya pintar. Lanjut. Lagi. Pintar. Terus. Dijadikan jika disampaikan secara lisan. Pintar. Kemudian antara individu atau bagian atau organisasi. Iya, bagus sekali. Baca Mbak Rahma. Bacalah petunjuk pengisian formulir yang ada terlebih dahulu. Bagus. Isilah formulir menggunakan huruf ejaan. Mulai dengan keadaan yang sebenarnya. Sekarang silahkan ambil LKPD yang kedua. LKPD yang kedua diambil yaitu tentang teks formulir. Nah, bagus. Nah, coba diisi dulu teks formulirnya. Caranya bagaimana kalau mengisi formulir? Yang pertama dibaca petunjuknya. Beri waktu 3 menit, silakan diisi dulu formulirnya. Mama coba baca hasil pekerjaanmu tadi tentang mengisi formulir. Coba dibaca Mbak Rahma. Nama lengkap Sri Rahmawati. Oke. Tempat atau tanggal lahir
4 Mei 2019 di Semarang. Dibalik coba. Tempatnya di depan. Semarang, garis miring. Semarang 4 Mei 2019. 2019. 12. Oh, 12. Ya, bagus. Lanjut. Oh ya, terima kasih Mbak Rahma sudah mau membacakan hasil pengajiannya. Kita tepuk tangan dulu Mbak Rahma. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Kira-kira siapa yang masih ingat hari ini kita belajar apa saja? Magnet itu adalah benda yang dapat menarik benda-benda yang terbuat dari logam. Yang senama itu apa yang akan terjadi jika didekatkan? Kutub senama jika didekatkan akan terjadi apa? Tolak sedangkan kutub yang berbeda itu akan tarik menarik. Tadi kita sudah belajar tentang formulir. Formulir biasanya berisi tentang apa saja? Biasanya apa yang ada dalam formulir? Nama, Ya, terima kasih. Nah, biasanya dalam formulir itu beda-beda ya nak, enggak sama tergantung formulirnya apa. Nah, ini nanti kalau sudah selesai, jangan lupa untuk mengerjakan soal evaluasi di Google Form yang linknya nanti akan Bu Guru bagi lewat WA Group ya. Itu ya. Jangan lupa untuk mengerjakan soal evaluasi yang akan Bu Guru bagi di Google Form. Linknya itu lewat WA Group. Kerjakan dengan teliti, dengan cermat, kerjakan dengan jujur. Itu ya anak-anak ya. Ya. Sebelum kita akhiri, mari kita menyanyikan lagu daerah. Anak-anak masih ingat lagu Maryam Tomo? Masih. Coba mari kita nyanyikan bersama-sama ya. Ya, yuk dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Sebelum kita akhiri pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Coba Mas Raihan disiapkan dulu untuk berdoa. Raihan. Siap, gerak, berdoa mulai. Selesai, pada guru semoga selamat siang Sampai ketemu lagi besok hari Rabu di pembelajaran. Kita besok akan belajar tentang kerjasama negara-negara ASEAN. Itu ya anak-anak ya. Jangan lupa jaga kesehatan karena ini masih masa pandemi.
Makanan yang menjaga kesehatan dengan makan makanan yang seimbang, banyak semur, kemudian istirahat yang cukup, ya, jaga kebersihan, sering mencuci tangan, keluar memakai masker. Ya, anak ya. Sampai ketemu lagi di pembelajaran. Terima kasih sudah bergabung dengan guru. Mohon maaf jika ada banyak-banyak ada kesalahan. Guru hilang. Ada banyak kesalahan. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.